Halo friend, ketemu lagi nih sama Kaudi. Kita kasih tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal TPS ya. Nah, kita lihat di sini untuk program linear ya dalam menentukan daerah penyelesaian. Nah, ternyata program linear selain di TPS kuantitatif ada juga di ujian mandiri ya atau ujian PTN lah. Ini di sini saya ambil dari Simak UI ya. Uh, Katanya agar daerah penyelesaiannya itu di daerah ketiga pada gambar, solusi sistem pertidaksamaan ada jadinya apa? Nah, jadi kita arsir dulu nih, ya nggak? Kita arsir dulu nih. Untuk daerah tiga kan di sini nih ya, gitu. Nah, untuk mencari apa namanya sistem pertidaksamaannya, kita cari dulu persamaan garisnya ya. Kalau melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y kan, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ingat titik potong sumbu Y-nya taruh di X ya. Jadi 4X. Terus titik potong sumbu X-nya taruh di Y. Jadi 8Y. Nah, sama dengan 4 kali 8 yaitu 32. Nah, terus kalau kita bagi 4 bisa nih ya. Jadinya X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, selanjutnya yang penting koefisien X-nya nih udah positif ya. Jadi pertama ini harus positif, gitu kan, 1 di situ ya. Nah, selanjutnya baru kasih tandanya. Nah, memberi tandanya kita lihat di sini daerahnya ke sebelah kiri ya. Nah, ini daerahnya ke sebelah kiri. Nah, jadi kalau ada persamaan garis, kita lihat ya di sini misalkan ada seperti ini. Nah, ini kalau dia garisnya seperti ini lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. Terus kalau misalkan kita geser dikit garisnya jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini lebih besar, tandanya ngikutin, ini lebih kecil ya. Nah, sampai horizontal, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, karena dia daerah kiri ya seperti garis yang ini ya. Nah, berarti ambil ya lebih kecil ya. Dia berarti ini lebih kecil sama dengan. Nah, maka untuk yang ini kita bisa hapus nih ya. Ini tidak usah kita ambil ya karena ini lebih besar semua. Nah, tinggal A sama B. Nah, kita lihat di sini. Sekarang persamaan garis kedua, tadi ini garis pertama ya. Ini garis pertama, sekarang garis kedua. Garis kedua. Kalau kita lihat garis kedua melalui titik 0,0 dan titik 2,3. Kalau melalui titik 0,0 untuk garis kedua kita ambil aja titik yang satunya lagi yaitu 2,3, X-nya di sini ya. Terus ini Y-nya. Nah, tinggal kita tukar. Ini jadi 3X, ini jadi 2Y. Nah, sama dengan. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih tandanya gitu ya. Di sini kan koefisiennya udah positif. Baru kita lihat nih daerahnya kemana. Daerahnya ternyata ke kiri juga gitu. Nah, garisnya kan seperti ini ya. Berarti kalau ke kiri ambil yang kurang dari. Berarti daerahnya kurang dari juga. Nah, kalau kita pindahin Y-nya ke sebelah kanan jadi 3X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ya kurang dari. Nah, maka yang A jawabannya. Oke. Nah, itu untuk menentukan daerah penyelesaian ya. Nah, sekarang kalau untuk menentukan nilai optimum ya, bisa maksimum atau minimumnya gitu. Nah, untuk soal ini ya, kalau kita lihat ini nggak usah digambar nih ya, kalau mau digambar boleh gitu ya. Ada dua cara sih ya. Nah, untuk soal ini kita pakai cara biasa dulu deh. Misalkan ini soal undip ya di sini ya. Kalau misalkan kakak gambar gitu kan, cari titik potong sumbu X sumbu Y-nya ya untuk garis yang pertama. Oke, kita gambar dulu. Misalkan kalau kita gambar, sorry, kegeser dikit nih. Oke. Jadi kalau misalkan kita gambar, jadinya gimana nih ya kak? Kita gambar dulu ya. Sumbu X sama sumbu Y-nya gitu. Nah, di sini kalau X-nya 0 ya, X-nya di sini 0, Y-nya sama dengan 7. Kalau Y-nya 0 juga X-nya 7 ya. Berarti melalui 0,7
sama 7,0 ya. Ini garis pertama deh, garis pertama. Oke. Seperti tadi ya, kalau ini koefisiennya ada positif aman. Lihat tandanya kurang dari, berarti daerahnya ke kiri gitu ya, daerahnya ke kiri. Nah, terus yang ini ya, kalau y-nya 0, x-nya 10. Di sini 10 deh, kita anggap di situ. Terus kalau misalkan ini x-nya 0, y-nya berarti 10 bagi 2 ya, 5. Berarti kurang lebih sini lah 5 lah ya. Nah, ini 5. Nah, ini kita garis lagi. Maaf, garisnya agak mencong nih ya, kalau kita garis begini deh. Nah, ini udah positif koefisiennya, tandanya kurang dari berarti ke kiri ya. Nah gitu. Terus x-nya sama dengan 0 itu adalah sumbu y. Kalau lebih besar berarti di ke kanan. Kalau y sama dengan 0 itu adalah sumbu x-nya. Kalau lebih besar berarti ke kanan atau ke atas di sini. Nah, untuk memberikan darah penyelesaiannya, nah ini kita lihat dulu deh yang garis pertama. Ini dia ke kiri ya. Untuk daerahnya kita arsir yang benarnya ya gitu ya, daerahnya sebelah kiri semua. Nah berarti termasuk kalau ini misalkan kita lurusin ya, berarti masuk daerah sini juga nih ya, daerah sini. Oke. Atau gini deh, ini kalau kita lurusin lagi garisnya yang kedua, ini juga masuk ya gitu, ini juga masuk. Oke, nah ini juga masuk. Nah selanjutnya kita lihat garis yang kedua nih. Nah ini daerahnya dia ke kiri juga, yang nggak masuk ya kita hapusin aja, kita hapusin. Oke, kita hapus. Nah terus yang untuk yang x sama dengan 0 dia daerahnya ke kanan, berarti yang bukan ini kita hapus. Oke, terus yang y sama dengan 0 dia ke atas, berarti ini yang bukan. Nah maka daerahnya yang ini nih gitu ya, daerahnya yang ini. Oke, nah dapat itu ya. Nah maka katanya titik maksimumnya di titik 4,3. Nah kayaknya sih di titik potongnya ya. Nah di titik 4,3 gitu. Nah di sini kan ada banyak ya titiknya, di 0,0, bisa di berapa nih, 7,0 atau di 0,5 sebenarnya ya. Tapi katanya maksimumnya hanya kalau hanya nggak pakai sama dengan ya, tapi kalau maksimumnya di titik 4,3 nanti pakai sama dengan. Nah ini kalau hanya nggak pakai sama dengan. Nah artinya kalau maksimumnya di sini gitu ya. Nah kan fungsi objektifnya ini nih ya, persamaannya. Nah kita masukin aja, misalkan kita masukin yang 0,0 deh. Kalau kita masukin jadinya 0 ya. Terus kalau kita masukin 7,0. Nah kalau kita masukin 3 kali 7 21 ya. Ini 0-nya B kali 0 ya 0 ya. Terus sama 0,5 gitu. 0,5 ini 0, ini jadi kali 5 jadi 5B. Terus maksimumnya katanya di 4,3. Kalau kita masukin 3 kali 4 12 ditambah 3B ya. Nah berarti ini nilainya paling gede gitu ya. Nah kalau paling gede ini lebih besar dari yang di atasnya semua nih ya. Berarti ya nggak, berarti 12 ditambah 3B itu lebih besar dari 5B gitu ya. Terus 12 ditambah 3B lebih besar dari 21. Nah kalau lebih besar dari 0 nggak perlu lah ya, karena lebih besar dari 21 kan ya. Nah nanti ini dengan ini diiriskan deh gitu. Nah ini kalau kita pindahkan ke ini ya, ini dikurang jadi minus 2B. Nah ini pindah ke kanan jadi minus 12. Ini 12 dibagi 2 jadi positif 6, cuman tandanya kebalik ya kalau dibagi minus. Nah terus ini pindah ke sebelah kanan nih, dikurang jadinya 9 ya. 9 bagi 3 berarti jadi 3. Nah ini kalau diiriskan gitu kan ya, ini yang pertama lebih besar dari 3, yang kedua lebih kecil dari 6. Nah berarti ini nah irisannya dapatnya ya, dan B nya dari 3 sampai 6 gitu. Oke, nah ada yang salah nih, coba sebentar kita cek ya. Tadi udah saya cek, ini kayak salah ngetik nih ya, seharusnya 6 nih.
Nah, jadi dari 3 sampai 6 gitu. Nah, itu ya untuk cara biasanya. Nah, kalau mau cara langsungnya, ini kita bisa pakai perbandingan koefisiennya. Ini 3 banding D. Terus yang di sini ya, yang ini adalah 1:1 atau 1. Terus yang di sini nih, yang satunya lagi 1:2 atau 1/2. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, di sini karena maksimumnya di titik potongnya, maka untuk nilai fungsinya itu ada di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah dari yang kecil sampai yang besarnya 1 gitu. Nah, kalau ada seperti ini mau kita pisah boleh ya enggak, atau kita apa namanya, kita kali B juga boleh deh gitu ya, kita kali B juga boleh, atau nggak usah dikali B, kita pisah aja nih masing-masing. Nah, yang pertama yang ini ya, 1/2 gitu, lebih besar dari 3/B gitu. Dan yang satu lagi yang ini gitu kan ya, ini. Nah, berarti ini 3/B kurang dari 1 gitu. Nah, kalau seperti ini, nah maka kita kali silang ya. Oke, di sini kan kalau kita kali silang jadinya B kurang dari 6. Dan di sini kalau misalkan B-nya pindah ke sini berarti 3 kurang dari B. Nah, sama kayak tadi nih, B kurang dari 6, B lebih besar dari 3. Nah, tinggal dan itu diiriskan, nanti dapat hasilnya ini juga deh, ya enggak? Nah, jadi tanpa digambar bisa kita dapat langsung hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi jawabannya yang C ya, ini salah ketik aja. Nah, seperti itu ya cara langsungnya atau triknya. Nah, seperti itu. Kalau mau tahu lebih banyak untuk tips dan triks untuk TPS kuantitatif, jangan lupa subscribe, share, dan like ya channel YouTube Kaudi, dan ikutin sesi live Zoom-nya. Gimana caranya? Tinggal telepon ke nomor WA di deskripsi video ini. Oke, dadah, bye bye.